Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Aurelia. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-41 latihan soal persiapan OSN 2025 tingkat SD atau MI bidang matematika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi aljabar. Gimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama kami? Kalau misalkan kalian sudah siap, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan program berlangganan ya yang ada di channel ini agar kalian bisa mendapatkan akses pembahasan latihan-latihan soal yang kami siapkan di akhir-akhir video ini ya. Kalau misalkan kalian berminat silahkan bergabung minimal yang juara OSN tingkat kabupaten agar kalian bisa mendapatkan sebagian ya dari pembahasan latihan soalnya. Kalau misalkan kalian ingin full pembahasan latihan soalnya, kalian bisa bergabung yang juara OSN tingkat kabupaten, biayanya itu di Rp33.000 aja ya. Silahkan bergabung sekarang, klik link yang ada di kolom deskripsi atau kalian tombol gabung yang di bawah video ini ya. Nah, di sini kita akan mulai membahas soal nomor 117. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Rahma memiliki uang sejumlah Rp50.000. Jika uang 2.000-an lebih banyak 4 lembar dari uang 5.000-an, maka banyaknya uang 5.000-an yang dimiliki Rahma adalah titik-titik. Nah, jadi di sini kita akan menuliskan kalimat matematikanya ya. Kita anggap bahwa banyaknya uang 2.000-an ya, itu adalah X. Kita asumsikan adalah X. Sedangkan yang 5.000-an itu kita asumsikan banyaknya adalah Y. Berarti di sini kita punya persamaan ya. Di sini kita bisa hitung kalau yang X kan 2.000-an ya. Berarti 2.000 dikaliin X ditambah dengan 5.000 dikaliin Y itu harus sama dengan total uangnya yaitu Rp50.000 ya. Seperti ini. Nah, untuk persamaan ini itu kita bisa sederhanain ya dengan coret 0,3 yang ada di belakang. Maka kita akan mendapatkan 2X tambah 5Y itu sama dengan 50. Ini adalah persamaan pertama. Nah, kita punya persamaan kedua, dikatakan bahwa jika uang 2.000-an lebih banyak 4 lembar daripada 5.000-an. Berarti kan di sini uang 2.000-an itu adalah X ya. Dikatakan lebih banyak 4 lembar ya. Berarti Y-nya tadi ditambahin dengan 4 akan sama dengan X, yaitu uang 2.000-an ya. Nah, ini kita kan punya persamaan kedua, ini coba kita substitusikan masuk ke dalam persamaan pertama ya, menggantikan nilai X-nya. Maka kita akan peroleh bahwa 2 dikaliin dengan X diganti dengan Y tambah 4 ya. Berarti Y tambah 4 tambah 5Y sama dengan 50 seperti ini. Nah, kita lakukan operasi kali masuk, 2 kali Y dapatnya 2Y, 2 kali positif 4 adalah positif 8, tambah 5Y itu sama dengan 50 ya. Kemudian kita lakukan operasi penjumlahan, 2Y tambah 5Y dapatnya 7Y. Kemudian positif 8-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya adalah 50 dikurangin 8. Maka dapat 7Y sama dengan 42, dapat Y-nya sama dengan 42 dibagi 7. Dapat Y-nya adalah 6. Nah, di sini karena kebetulan ditanya adalah uang 5.000-an ada berapa, maka sudah kita temuin nih. Jawabannya berarti sebanyak 6 lembar. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Seperti itu, mudah ya untuk penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan ada yang kalian belum pahami terkait tentang penjelasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar aja di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi seperti biasa, kalau misalkan minat buku-buku ini, cek aja link yang ada di kolom deskripsi, oke? Nah, di sini kita lanjutkan ke soal nomor 118. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Harga 2 buku tulis dan 5 pensil adalah Rp22.500 dan harga sebuah buku tulis itu adalah 2.500 lebih mahal daripada sebuah pensil. Jika Ali membeli sebuah buku tulis dan sebuah pensil kemudian membayarnya dengan 2 lembar uang 5.000-an, maka uang kembaliannya adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita kembali memisalkan dulu ya. Memisalkan di sini banyaknya masing-masing barang. Jadi kita misalkan buku tulis itu adalah X ya, supaya mudah. Sedangkan untuk pensil kita misalkan sebagai Y. Maka berdasarkan kalimat pertama itu kalau kita lihat 2X tambah 5Y ya. 2X tambah 5Y itu sama dengan 22.500. Nah, kita lihat yang berikutnya dikatakan bahwa harga sebuah buku tulis berarti X itu katanya lebih mahal daripada pensil. Maka Y sebagai pensil itu ditambah dengan yang 2.500 ini ya. Nah, kemudian di sini kalau kita sudah ketahui seperti ini, maka kita coba substitusi ya nilai-nilainya ini ke dalam persamaan pertama. Kita ganti nilai X-nya dengan Y tambah 2.500. Maka kita dapat 2 kali Y tambah 2.500
ditambahkan dengan 5Y itu sama dengan 22.500. Kita kali masuk dulu. 2 kali Y dapatnya 2Y, 2 kali 2,5 dapatnya 5.000 ya. 5.000 ditambah dengan 5Y itu sama dengan 22.500. Nah, ini 2Y tambah 5Y kebetulan sama kayak tadi ya, dapatnya 7Y. 5.000-nya kita pindahin ke ruas kanan. Maka di sini 22.500 kita kurangi dengan 5.000. Maka kita dapat 7Y itu sama dengan berapa? Sama dengan 17.500 ya. Nah, ini tugas kita adalah untuk membaginya lagi nih. Nah, ini dibagi dengan 7, itu kan 2, ini 14, ini jadinya 35. Oh, berarti dapatnya 25, tinggal tambahin 0 di belakangnya. Maka Y ini kalau misalkan kita mau bagi ya, untuk 17.500 dengan 7 yang koefisien dari variabel Y, itu bisa kita dapat nilai Y-nya adalah 2.500 ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita lihat, kita mau cari nilai X-nya lagi, maka kita tinggal substitusi aja ke dalam persamaan ini, persamaan 2. Ini tadi adalah persamaan 2, kita masukkan di sini, maka nanti akan kita mendapatkan nilai X-nya. Nah, ternyata kalau misalkan kita ganti, maka kita peroleh X-nya sama dengan 2.500 ditambah dengan 2.500. Dapat X-nya ternyata adalah 5.000. Nah, kalau ditanya itu adalah Ali membeli ini sebuah buku tulis dan sebuah pensil, maka X tambah Y. X tambah Y adalah 2.500 ya, ditambah dengan 5.000. 5.000 dari X tambah 2.500 dari Y, itu totalnya adalah 7.500. Ketika 10.000 digunakan untuk membayar, karena di sini ada 5.000-nya 2 lembar, maka kita kurangin dapat jawabannya kembalian adalah 2.500 ya. Jawaban yang benar adalah opsi C. Seperti itu. Langkahnya cukup panjang tetapi mudah untuk dipahami. Kalau misalkan kalian belum paham, komen aja di kolom komentar. Oke? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian para pejuang KSM juga sekaligus pejuang OSN ingin memiliki buku untuk persiapan KSM ke depannya untuk tingkat SD, baik itu matematika terintegrasi ataupun IPA terintegrasi, kami sudah menyediakan untuk e-booknya dalam bentuk PDF, harganya terjangkau, beli 2, diskonnya besar. Silahkan check out di website kami atau kalian bisa hubungi kami di nomor WA 087860622162. Kita lanjut ke soal terakhir. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. 3 orang anak mempunyai berat badan yang merupakan 3 bilangan berurutan. Diketahui jumlah total berat badan ketiga anak tersebut adalah 129 kg. Sedangkan 2 di antara ketiga anak tersebut mempunyai berat badan total sebesar 87 kg. Berat badan anak yang paling berat adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita asumsikan ketiga berat badan anak itu katanya tadi berurutan. Anggaplah yang paling ringan itu adalah X, maka yang berikutnya adalah X tambah 1, dan yang terakhir untuk yang paling berat adalah X tambah 2. Kita asumsikan seperti itu. Nah, ini ketiganya kalau kita jumlahin ya, ketika kita jumlahin semua seperti ini, itu akan mendapatkan hasilnya adalah 129 ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa cari ini nilai X-nya kalau misalkan modelnya seperti ini. Dengan cara ini X tambah X itu 2X tambah X adalah 3X. Ditambah dengan 3 dapatnya 129 ya, maka 3X sama dengan 129 dikurangkan dengan 3. Ketika 3-nya pindah ke ruas itu jadinya negatif ya. Dapat 3X-nya sama dengan 126. Berarti X-nya adalah 126 dibagi dengan 3. Dapat X-nya adalah 42. Nah, di sini pertanyaannya apa? Yang ditanya adalah yang paling berat. Yang paling berat berarti ditambah 2 ya. Maka di sini X-nya tambah 2 aja, dapatnya 42 tambah 2 dapatnya 44 ya. Jadi kita bisa mendapatkan jawabannya walaupun kita tidak menggunakan informasi yang 87 kg tadi, asal kita tahu cara untuk membuatnya ke dalam bentuk aljabar ya. Kalau misalkan nggak tahu, ada alternatif jawaban, kalian kurangin aja ya. 87 ini jadi pengurangnya 129, nanti dapatnya di sini 42. Nah, di sini 42 itu kita nggak tahu yang urutan keberapa, tetapi kita tahu dengan pasti bahwa 87 itu kalau kita mau ubah ke dalam yang dekat-dekat dengan 42 itu jadinya adalah 43 tambah 44. Nah, ini kalau kita gabung kan berurut ya, 42, 43, 44. Berarti yang paling berat 44. Seperti itu analisa kalau pakai cara kedua ya, pakai logika. Seperti bisa kita gunakan. Nah, jadi kalau misalkan kalian belum paham terkait tentang penjelasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah.
Nah, sebelum kita tutup video pada pertemuan kali ini, kalau misalkan kalian lagi nyari ya pembahasan soal asli OSNK SD 2024 sesi 1, sesi 2 untuk matematika, kami menyediakan harganya terjangkau, check out sekarang di website kami ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini kami sudah menyiapkan sebuah latihan soal buat kalian. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen aja di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Yuk dikerjakan. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.